Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Nurul Fikriya dari kelas manajemen 3A dengan NPM 2023-01128. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan dari Bapak Dr. Furqan Mawardi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul berdirinya Muhammadiyah. Adapun subtema yang akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama, awal kedatangan Islam Nusantara. Kedatangan Islam di Nusantara adalah suatu fenomena sejarah yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai jalur. Proses ini berlangsung secara perlahan dengan banyaknya faktor yang saling berkaitan, baik faktor perdagangan, budaya, politik, maupun peran ulama dalam dakwah. Ada perbedaan pandangan mengenai kapan tepatnya Islam pertama kali datang ke Nusantara. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Islam telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan budaya, sosial, dan politik di Nusantara. Islam diperkirakan mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Meskipun proses penyebaran Islam di wilayah ini baru terlihat dengan jelas pada abad ke-13 Masehi. Kedatangan Islam melalui beberapa jalur yang berbeda, baik melalui jalur perdagangan, dakwah oleh ulama, maupun penaklukan politik oleh kerajaan-kerajaan Islam. Berikut adalah beberapa faktor penting yang menjelaskan proses kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama, para pedagang Muslim mulai beroperasi di wilayah pesisir seperti Aceh, Maluku, dan Sumatera yang menjadi pusat perdagangan penting pada masa itu. Proses penyebaran Islam juga sangat dipengaruhi oleh dakwah para ulama yang datang ke Nusantara, di Jawa, terutama pada abad ke-15 dan ke-16. Para wali yang dikenal dengan nama Wali Songo memainkan peran besar dalam penyebaran Islam melalui pendekatan yang lebih inklusif terhadap budaya lokal. Mereka tidak hanya mengajarkan agama Islam, tapi juga mengajarkan nilai-nilai sosial, moral, dan kebudayaan yang selaras dengan ajaran Islam. Di samping perdagangan, pernikahan antar pedagang Muslim dan keluarga kerajaan lokal juga menjadi salah satu saluran penyebaran Islam. Kerajaan-kerajaan lokal mulai menerima pengaruh Islam setelah raja-raja dan keluarga bangsawan memeluk agama ini. Pernikahan antar pedagang Muslim dan keluarga kerajaan lokal membantu mempercepat proses Islamisasi di beberapa wilayah. Yang kedua, asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912 di Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini lahir dari keinginan untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta membersihkan praktik-praktik Islam dari bid'ah, khurafat, dan tahayul. Awalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada awal tahun 1912. Sekolah ini menjadi cikal bakal Muhammadiyah yang kemudian berkembang menjadi organisasi yang fokus pada pendidikan, sosial, dan dakwah. Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan modernis yang mengedepankan pendidikan agama dan pendidikan umum secara bersamaan. Yang terakhir, kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara dimulai pada akhir abad ke-15 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-20. Bangsa Barat, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang sangat bernilai di Eropa. Penjelajahan samudera oleh bangsa Barat dimulai dengan kedatangan Portugis pada awal abad ke-16, diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka menggunakan jalur laut yang baru ditemukan untuk mencapai Nusantara. Setelah tiba, bangsa Barat mulai mendirikan pos-pos perdagangan dan benteng. Belanda melalui VOC menjadi kekuatan dominan dan mendirikan koloni di berbagai wilayah Nusantara. Penjajahan ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik di Nusantara. Perlawanan lokal. Meskipun ada perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal seperti Perang Aceh dan Perang Diponegoro, bangsa Barat berhasil menguasai Nusantara karena superioritas militer dan strategi politik mereka. Akhir penjajahan. Penjajahan berakhir setelah Perang Dunia Kedua ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 setelah perjuangan panjang melawan penjajah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.